lagi di Yums Aquatic. Hari ini aku mau nunjukin ikan yang beda dari biasanya. Jadi kalian pernah lihat nggak cana maru yang nggak ada sisiknya? Nah, ini koleksi rare dari Yums Aquatic. Dulu pernah aku spill, tapi hari ini aku mau spill lagi, update-nya kayak gimana. Langsung aja aku tunjukin ikannya. Di belakang aku nih ikannya. Ini aku geser sedikit ya biar kalian kelihatan ikannya langsung. Nah, kurang lebih ikannya seperti ini. Gimana, unik nggak? Nah, ini tuh salah satu ikan yang kayaknya nggak banyak sih orang yang punya. Dan waktu itu aku dapet itu rebutan sama beberapa orang. Dulu aku dapetnya itu masih size kecil banget. Kalau nggak salah itu masih seginian deh, kecil banget kok. Nanti aku kasih footage-nya di video ini. Flashback. Goreng ya? Iya. Goreng. Wow. Aku dapet dia, langsung aku kasih nama. Namanya dia Husky. Husky kan anjing. Iya, Enggak. tapi dia lucu banget. Dia lucu banget, jadi namanya Husky gitu ya. Ini gak dijual, serius. Sejuta gak dijual. Gak dijual. 2 juta. Aduh, jangan. Ya udah 50 juta. Tapi bohong. A flashback. Nah itu kecil banget ya, geng. Sekarang itu udah size sekitar 28 sentian. Dan ini aku keep di tank ukuran 1 meteran, gengs. Nah, sebelumnya gimana sih kok bisa aku dapat ikan ini? Jadi ikan ini buat kalian tahu, ini sebenarnya maru Jambi atau yang biasa kita sebut aja maru Sumatera, marsum. Oke. Jadi basicnya ya dia seperti maru pada umumnya seharusnya, tapi sepertinya ikan ini tuh ada kelainan genetik gitu, gengs. Makanya waktu aku dapat pas keep masih kecil, ini aku dikasih tahu sama pemilik sebelumnya tuh, ini ikan itu nggak ada sisiknya. Awalnya aku nggak percaya kalau misalnya emang nggak ada sisiknya. Ternyata pas aku perhatikan lagi, ini ikannya tuh memang ini ada yang nggak ada sisiknya nih, gengs ya. Tapi aku juga masih bingung gitu, dia tuh antara nggak ada sisiknya atau dia itu kulitnya dia tuh transparan, atau biasa kita tahu tuh cellophane. Jadi cellophane itu warna yang apa ya, transparan gitu, geng. Soalnya kalau misalnya dibilang ini nggak ada sisiknya, kita bisa lihat di sini kayak bagian kepalanya sama bagian badannya, kalian tahu bentuk sisik kan? Nah itu tuh kayak masih ada. Tapi kalau misalnya emang kita bener-bener mau mastiin kan harus dibelah ya, dan itu nggak mungkin kan. Nah jadi kita anggap aja ini nggak ada sisiknya gitu ya, gengs. Karena kalau misalnya dilihat di sini tuh bener-bener warna yang transparan banget nih, kalian lihat nih. Tuh, ini transparan banget. Aku geserin ke sini. Tuh. Dan yang bikin unik dari marsum ini, kalian bisa lihat deh warnanya tuh kayak sparkling gitu, nunjukin warna kebiruan. Dah, birunya itu nggak cuma sekedar di bagian badan atau punggung, tapi bahkan di sirip-siripnya nih, kayak bisa kalian lihat di sirip dayungnya kanan kiri, terus di dorsal, di bagian anal sama bagian ekornya itu juga nunjukin warna sparkling biru-biru. Cantik banget kan? Nah, kenapa sih kok aku bisa bilang dia itu kayaknya genetiknya agak lain? Mungkin kalau misalnya beberapa teman-teman ada bilang, ini ngada-ngada kayak di cowel gitu sisiknya, ini nggak sama sekali ya, gengs. Karena kalian bisa lihat deh, bahkan matanya sendiri dia tuh kayak yang nggak sempurna, ngerti kan? Mata ikan cana, ikan maru terutama biasanya kan kayak hitam, terus dia harusnya nih berwarna kayak keorenan kemerahan gitu. Nah ini aja dia tuh kayak nggak seluruhnya. Jadi mungkin dia memang ada apa ya, kelainan genetik yang bikin warnanya dia itu semacam kayak pudar-pudar, atau ya kayak tadi aku bilang cellophane gitu. Nah cantik banget ikan ini. Dia juga nggak ada apa namanya, biasa kan di cana itu terutama maru ada barnya ya, yang kayak kita lihat item-item di sininya. Ini nggak ada sama sekali. Jadi memang cuma tersisa warna di bagian apa namanya, punggungnya itu kehitam-hitaman gitu. Tapi untuk barnya sendiri tuh nggak ada. Nah tapi yang bikin aneh,
dia ini kan selama apa ya, selama aku treatmentnya, aku keep itu, aku sekarang ini kasih makan dia itu pelet ICMS. Bentar ya, aku tunjukin dulu. Nah, kenapa sih kok aku kasih dia itu pelet ICMS? Karena sebenarnya kayak aku agak kepo gitu loh, karena dia kan basicnya itu ikan maru. Nah, kalau kita ngomong ikan maru, biasanya pasti adalah bunganya. Yang bikin aku bingung di apa namanya, di badan-badannya, meskipun dia nggak punya bar, kayak ada ke apa ya, warna putih-putih, tapi ini ada yang beda ya, kayak ada yang warna putih, terus ada yang warnanya dia itu sparkling kebiruan. Nah, aku kepo, kira-kira dia itu bisa nggak sih tumbuh bunganya? Kalau bisa tumbuh bunganya kan apa namanya, jackpot banget gitu ya, karena aku dapat ikan unik ini sendiri juga udah jackpot banget gitu kan. Jadi aku kepo banget, karena ini kan kita tahu ini pelet superhero bunga, jadi siapa tahu kalau misalnya memang apa namanya jackpot banget nih, kita dapetin maru unik, terus dia itu juga ada bunganya, kan keren banget ya, nggak ada barnya, terus dia ada sparkling biru-birunya, wih, terus full bunga gitu, waduh, ngarang banget ya. Pengen jackpotnya berlebihan kayak, tapi kalau siapa tahu bisa kan. Nah, aku kasih tahu juga ini kenapa mungkin kalian ngelihatnya agak gendutan ya. Tapi kalau agak gendutan karena dia memang baru aku kasih makan, terus aku lupa banget belum updatein ikan ini, karena dulu kan dia masih size kecil banget dan aku keep lumayan lama. Apa namanya, dia size-nya tuh udah besar banget karena memang setiap hari dia makan. Wah, ini dari aku HOC mungkin bulan Januari, Februari, Maret. Kalau nggak salah dari bulan Maret aku dapat ini, dan sekarang ini bulan HOC pertama nggak sih? bukan. HOC kedua ya? Bulan Maret itu. Yang tanggal 10 Maret. Ya, yang ada bos-bosku kan ini juga pernah di apa namanya, di kontennya bos-bosku ya. Video yang tadi itu yang aku kasih tahu pas masih kecil itu tuh video dari bos-bosku pas kesini, gengs. Nah, aku tadi mau ngomongin pakannya, dia memang hariannya itu sekarang pakai pelet superhero bunga. Terus tapi untuk ini sorry ya agak kotor. Untuk pakan hidupnya biasanya aku kasih udang gitu, tapi jarang-jarang kalau udangnya. Yang setiap harinya dia itu makan pelet ini gitu, gengs. Dia apa namanya, aku taruh itu di settingan tank besar sengaja memang biar apa ya, kelihatan lebih cakep aja dan dia bisa bebas gitu berenang-berenang. Dulu kan memang aku taruh itu di tank yang agak kecilan ya, 30 kali 30 aku. Kalian tahu kan tank progress aku. Nah, di tank progress aku itu pas masih agak kecilan, terus sempat aku pindahin juga di tank yang siklit ini. Terus sekarang karena udah di siklitnya itu aku pindah juga nih di tank ini. Sebenarnya tank ini tuh niatnya aku bikin untuk jadi aquascape gitu loh, tapi kita menunggu budgetnya yang apa namanya sudah kekumpul semua dulu ya, karena kalau sekarang budgetnya belum ada kalau misalnya mau bikinin apa namanya aquascape di sini. Jadi sementara aku nikmatin dia dulu dengan tank yang polosan kayak gini, terus pakai lampu ini aja menurut aku udah cukup. Nah, ini jadi aku pakai lampunya Candila ProRed Day and Night nih. Sebenarnya bisa dilihat sih dari sini nih, nggak tahu ya kelihatan kameranya apa enggak, dari LED warna lampunya. Nah, itu Candila ProRed Day and Night ya, gengs. Nah, sebenarnya ikan ini tuh dulu mageran banget karena dapet itu kan pas size masih kecil, dan dia itu sebenarnya dari ombyokan teman-teman yang lainnya. Nah, itu belum sempet dilatih mental sama sekali, gengs. Jadi bener-bener yang mageran, yang bahkan dia itu belum settle di tanknya. Jadi diam aja di bawah. Kalau misalnya ikan kalian mengalami hal yang serupa, itu tuh namanya belum settle ya di tanknya. Jadi memang kita itu perlu bikin ikan ini adaptasi di rumah barunya, dan kalau misalnya dia udah merasa nyaman, dia tuh pasti kayak gini, bakalan berenang terus, malah kayak jarang banget gitu loh di bawah. Nah, itu artinya dia settle. Nah, kalau misalnya dia udah settle, baru kita bisa ajakin main kayak gini, kita ngelatih mentalnya. Nah, itu tuh yang aku
apa ya, aku naikin mentalnya dia itu pelan-pelan banget. Jadi memang harus sering diajak main-main kayak gini. Awalnya ya memang nggak langsung pakai tangan sih, karena kalau misalnya langsung pakai tangan kan ikan belum adaptasi ya, belum settle di tanknya, dia pasti takut guys ketemu tangan kita gitu kan. Apalagi size dia itu waktu itu masih kecil, jadi ya masih besaran tanganku gitu, daripada dia otomatis dia ini takut. Jadi memang aku ngelatihnya dari kasih pakan dulu, yang biasanya kita ngerti itu kalau ngejar pakan nih, ngejar pakan. Tapi memang step awal kita ngelatih mental ikan itu kayak gitu, dicoba dulu dari pakan, lama-lama kita coba kasih kaca, terus nanti kita juga dari kaca itu kita perlahan ganti pakai tangan kita, biar kita biar ikannya tuh mau ngejar tangan kita. Kalau udah ikan settle terus bisa diajak main-main kayak gini, itu kan seru banget gitu ya. Nah ini tuh kalau misalnya kalian lihat tanknya tuh enak gitu, besar, jadi ikan ini juga bisa lari-lari gitu. Karena saking uniknya ikan ini, dan aku kan juga ada ya uploadan aku di Instagram yang ini. Nah karena aku upload di Instagram aku, sosial media aku, itu ada beberapa yang DM nawarin harga yang fantastis buat ikan ini. Padahal ya memang si ikan ini unik gitu ya, kita nggak sering bisa lihat ikan-ikan yang nggak ada sisiknya kayak gini. Ini pas itu sebenarnya aku nggak pernah buka ini sih gengs, tapi berhubung banyak banget temen-temen yang nanyain harga ikan ini, aku sebenarnya nggak buka harga ikan ini, tapi memang mereka tuh menawarkan sendiri gitu. Kayak dulu pas masih kecil aja itu ada yang nawarin 2 juta, padahal ini ikan belum settle kan pas itu ya, jadi masih diam aja, kayak masih agak takut-takutan gitu. Kalau aku nge-shoot itu harus agak jauh. Nah terus ada lagi yang naik nawaran lagi, dia pas itu udah size mungkin mau ke 20 sentian, itu tuh ada yang nawarin 5 juta. Terus sampai pokoknya itu aku udah nggak pernah bales lagi DM itu, karena bener-bener ngejar banget ikan ini, sampai ya aku bilang aja di angka 2 digitan gitu kan, nggak usah pernah tahu berapa, pokoknya segituan. Jadi itu tadi updatean husky aku nih, nama ikan ini husky. Thank you banget udah nontonin konten aku. Mungkin aku bakalan update lagi si husky pas udah sebulan 2 bulanan, pokoknya sampai aku ngerasa sudah ada banyak perubahan di ikan ini, dan aku updatein lagi ke kalian. Thank you for watching. Jangan lupa kalian subscribe aku dan follow semua akun sosial media aku. Sampai jumpa. Thanks. Tuh lucu banget kan. Ini Maru waktu itu sih Korobi bilangnya ini locality Jambi. Jadi tuh unik banget gengs warnanya. Dia itu kayak ada spot-spot bintik-bintik putih, kayak apa ya, kalau misalnya aku nggak ngerti ya kalau di Maru tuh kayak gimana. Kalian kalau misalnya taunya spot-spot itu kayak asiatica, nanti kalau misalnya aku bilang di ikan cupang itu mirip kayak ikan galaksi.